Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial dari tugas saya di manajemen informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer, wabil khusus. Untuk video ini kita akan mempraktikkan practice skill assignment OSPF. Oke, itu judul video pada kesempatan ini. Selanjutnya kita langsung baca ke bawah, yaitu instruction yang langsung kita mulai dari step 1, yaitu configure default static route on the town hall router, configure IPv4 and IPv6 default static router on town hall, use the exit interface value in your configuration. Step 2, configuration single area OSPF2 on the town hall, school and safety router. Configure single area OSPF2 in area 0. Use the process ID of 10 for all OSPF2 process. Activated routing for the appropriate network used in first max that specify only addresses within the network. Specify a bandwidth value that matches the clock speed of the interface of town hall for interface of all devices that are configured in area 0. Set the router IDs as follows for the town hall 10.20.0.0, router school 10.0.0.0, safety 20.0.0.0. Oke, itu dia perintah-perintahnya. Langsung saja kita lakukan pada step 1, step 2, dan step 3. Kita langsung konfigurasi. Untuk yang pertama, pastikan Anda telah menghubungkan router-router yang akan dikonfigurasi nantinya dengan menggunakan kabel konsol yang warna biru ini. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan router yang akan kita konfigurasi. Misalnya untuk router town hall terhubung dengan PC S1, langsung saja kita klik terminal. Karena ini menggunakan komputer, maka kita mengkonfigurasi router town hall melalui remote dengan menggunakan komputer S1. Langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita enter, tunggu sedikit loading. Kita ketikkan langsung enable, kita ketikkan configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan IP route dengan epotasnya 0/0.0.0 dengan wildcardnya sama 0.0.0. Untuk serialnya yaitu serial 0/1/0 ya. Oke, kita langsung ketik lagi IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita ketik untuk setting IP secara statik pada IP versi 6-nya seperti ini. Untuk serialnya sama ya, serial 0/1/0. Bentar, kurang 0 ya di sini. Oke, selanjutnya kita ketik lagi router OSPF 10 atau 10. Selanjutnya kita advertise untuk IP-nya yaitu 10.10.10.0 dengan wildcardnya yaitu 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya kita ketik lagi advertise dengan IP yaitu 10.10.20.0 dengan wildcardnya sama area 0. Selanjutnya kita ketikkan router ID tadi untuk town hall yaitu 10.20.0.0 atau 10.20.0.0.
Oke, selanjutnya kita ketikkan declare IP OSPF proses, kita ketikkan yes. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi untuk ke bawah, kita ketikkan perintah exit, enter. Selanjutnya kita masuk interface serial 0/0/0 dengan bandwidthnya itu 128. Lalu kita ketik lagi, langsung saja int, boleh disingkat 0/0/1. Kita ketikkan lagi bandwidth yang sama yaitu 128. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya untuk serial 0/, kita ketikkan IP OSPF 10 area 0 exit. Selanjutnya kita ketik lagi IP versi 6 router OSPF PF 10 dengan router ID-nya yaitu tadi 10.20.0.0. Selanjutnya kita ketikkan declare IPv6 OSPF proses, kita ketikkan perintah yes, kita ketikkan perintah exit lagi. Selanjutnya kita ketik lagi router OSPF 10, kita ketikkan auto cost reference bandwidthnya 100 atau 1000, kita ketikkan perintah exit. Ini kita ketikkan lagi router OSPF 10, kita ketikkan default information originate, perintah exit. Selanjutnya kita config lagi IPv6 router OSPF 10, kita ketikkan auto cost reference bandwidth 1000. Oke, cukup itu untuk settingan town hall. Selanjutnya kita geser ke router school dengan router ID-nya ya, yaitu 10.0.0.0. Dia terhubung dengan PC1 ya. Kita klik terminal. Seperti biasa kita masuk ke mode interface configure terminal. Kita geser supaya kelihatan ya. Kita ketikkan langsung saja router OSPF 10 dengan networknya yaitu 10.10.10.0. Untuk areanya, untuk wildcardnya yaitu 0.0.0.3, areanya 0. Jadi kita tes lagi untuk IP-nya itu 172.10.0 dengan wildcardnya yaitu 0.0.0.3, area 10 ya. Kita ketik lagi network dengan IP-nya masih yang sama, hanya membedakan di ujungnya yaitu 10.4. Jadi kita ketikkan router ID pada school yaitu 10 atau 10.0.0.0. Oke. Selanjutnya kita ketikkan declare IP OSPF proses, kita ketikkan yes. Jadi kita ketikkan exit. Hanya kita setting lagi untuk
Untuk IP versi 6 nya seperti biasa, sebelumnya masuk ke unicast routing dulu, baru kita ketikkan in interface serial 0/0/0. Selanjutnya kita ketikkan IPv6 OSPF 10 area 10. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah interface serial 0/0/0 ///1. Selanjutnya kita ketikkan IPv6 OSPF 10 area 10, baru kita ketikkan exit. Selanjutnya kita ketikkan lagi untuk interface serial 0 atau 0/1/0. Kita ketikkan perintah yang sama, yaitu IPv6 OSPF 10 area 0. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Ini kita setting bandwidth pada interface serial 0/0/0. Untuk bandwidthnya yaitu 128. Exit. Habis itu kita setting lagi, yaitu IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya yaitu 10.10. Maksud saya 10.0.0.0. Selanjutnya kita ketikkan declare IPv6 OSPF process. Yes. Baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketikkan lagi IPv6 OSPF router OSPF 10 dengan perintah selanjutnya, itu auto cost reference bandwidthnya 1000. Baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF 10. Kita ketik lagi perintah yang sama, auto cost reference bandwidthnya yaitu 1000. Oke, selanjutnya kita setting pada router safety. Untuk router ID-nya yaitu 20.0.0.0. Untuk router safety terhubung pada router Police 1 atau PC Police 1 dengan kabel konsol ya, yang sudah saya hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke terminal saja. Oke, kita klik enter, maksud saya tekan enter, baru kita ketikkan enable, kita masuk ke mode configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF 10 dengan networknya yaitu 10.10.20.0 untuk bakatnya 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya kita ketikkan lagi network dengan IP-nya atau advertise-nya yaitu 172.168.20.0 dengan bakatnya 0.0.0.3 area 20. Selanjutnya kita ketik lagi IP yang sama, hanya membedakan 172.16.20.4 ya untuk yang ini, tapi areanya sama dan wildcardnya juga. Kita enter saja.
baru kita ketikkan router ID pada safety, yaitu 20.0.0.0. Ini kita ketikkan lagi declare IP OSPF process, kita ketikkan yes, baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketik lagi IPv6 OSPF, maksud saya IPv6 unique routing. Kita langsung saja masuk ke interface serial 0/0/0. Kita ketikkan IPv6 OSPF 10 area 0, baru exit. Selanjutnya kita ketikkan lagi interface serial 0/0/1. Kita ketikkan perintah yang sama, IPv6 OSPF 10 area 0, maksud saya area 20 atau 20. Baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah interface serial 0/1/0. Kita ketikkan lagi IPv6 OSPF 10 area 20, exit. Ini kita setting bandwidth pada router safety. Kita masuk lagi ke interface serial 0/0/0. Kita setting bandwidthnya yaitu 128. Kita ketikkan perintah exit, baru kita ketikkan lagi IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya yaitu 20.0.0.0, sama ya. Baru kita ketikkan declare IPv6 OSPF process. Kita ketikkan perintah yes, baru kita ketikkan perintah exit. Jadi kita ketik lagi router, loading ya, router OSPF 10 auto cost reference bandwidthnya 1000, baru exit. Selanjutnya kita ketik lagi untuk IP versi 6 ya, yaitu router OSPF 10 auto cost reference 1000. Oke, itu dia. Kita baca lagi untuk step 4, yaitu configure OSPF itu in multiple area, configure the router that have all interface in area 10 and 20 with OSPF v2. First, use a process ID of 10 for all OSPF process. To activate routing the appropriate network, use inverse max that specify only addresses within the network. After the step is complete, host on LAN should be able to communicate with each other over IPv4. Set the router ID follow. Untuk router primary yaitu 10.1.1.1, secondary-nya 10.2.2.2, police 20.1.1, dan fire 20.2.2.2. Kita baca lagi. Configure OSPF v3 in multiple area, configure that router that have all interface area 10 and 20 with OSPF v3, enable the router to route IPv6, use process ID 10 for all OSPF process, activated routing the appropriate network. After step is complete, host all should be able to communicate IPv6. Ini untuk IP versi 4-nya, 4-nya, dan ini untuk IP versi 6-nya.
Oke, untuk step 6, full multi-access network connected between primary and secondary router. Configure purpose so the primary will become the DR and secondary will be the BDR. Use priority value of 255 and 200. Configure interface on all router that attack head to LANs with host to not send OSPF2 traffic into the LAN. Enable a router automatically the accurately calculate cost of the include 1 gigabit per second Ethernet network by changing the reference bandwidth. Configure OSPF2 so that the default router are configured on HAL are automatically distributed to all router the network. Adjust the OSPF2 timer on the Ethernet link between primary and secondary as the follows. Untuk intervalnya 5 second dan date-nya 20 second pada router primary dan secondary. Step 7, customize OSPF3 ya. Oke. Untuk ini untuk versi IP versi 4-nya dan ini untuk versi IP versi 6. Oke. Sama ya. Langsung saja kita config pada router primary yang terhubung pada komputer P2 atau P2. Kita klik terminal. Oke. Kita config, kita ketikkan oke, tunggu. Oke, kita ketikkan perintah enable, kita klik configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan lagi router OSPF 10 dengan advertise networknya itu 172.16.10.0. untuk rekodnya 0.0.0.3 area 10. Oke, selanjutnya kita advertise lagi untuk networknya yaitu 192.168.11.0 dengan rekodnya 0.0.0.3 area 10. Selanjutnya kita ketik lagi network untuk IP-nya itu 172.16.10.8 dengan wildcardnya sama yaitu 0.0.3 area 10. Untuk saya area 10. Baru kita setting router ID untuk router primary yaitu 10.1.1.1. kita ketikkan lagi declare IP OSPF proses. Kita ketikkan perintah yes, kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketik lagi untuk settingan IP versi 6 nya, itu kita aktifkan dulu ini ke routing. Selanjutnya kita langsung masuk ke interface serial, boleh disingkat 0/0/0. Oke, interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF dan area 10 exit. Selanjutnya kita setting INT atau interface, boleh disingkat G 0/1. Oke, 0/1. Kita ketikkan perintah IPv6 OSPF area
10. Oke, sebentar. IPv6 OSPF 10 area 10. Kita ketikkan perintah exit. Saja kita setting lagi IPv6 router OSPF 10. Router ID-nya untuk primary yaitu 10.1.1.1. Selanjutnya kita ketikkan lagi perintah declare IPv6 OSPF process. Yes. Ini kita ketikkan perintah exit. Baru kita setting lagi, masuk ke interface G gigabit internet 0/1, maksud saya 0/1 dengan IP OSPF priority 255 ya. Ini oke. 255, baru kita ketikkan perintah exit. Oke, sedikit delay, baru kita ketik lagi router OSPF 10. Kita aktifkan passive interface G0/0, baru kita ketikkan perintah exit. Baru kita ketik lagi router OSPF 10. Kita ketikkan auto cost reference bandwidth 1000 ya. Kita ketikkan perintah exit. Baru kita setting lagi interface G0/1. Kita setting hello intervalnya yaitu untuk OSPF. Untuk hello intervalnya itu 5 second, tadi di sini 5 second. Dan IP OSPF dead time intervalnya itu 20 second. Baru kita setting lagi untuk interface G10, maksud saya interface G0/1. IPv6 0/1. Oke, G0/1 kita aktifkan pasif. Oke, kita ketik lagi, maksud saya IPv6 OSPF untuk priority-nya yaitu 255. Kita ketikkan exit. Baru selanjutnya kita ketik lagi itu IPv6-nya router OSPF 10 passive interface G0/0. Kita ketikkan perintah exit. Baru kita ketik lagi G0/1 dengan IPv6 OSPF hello intervalnya yaitu 5 dan IPv6 OSPF dead intervalnya 20 detik. Baru kita ketikkan IPv6 router OSPF OSPF 10. Kita ketikkan auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke, cukup pada router primary ini. Selanjutnya kita ke secondary yang terkoneksi dengan PCS2. Untuk router secondary-nya kita klik PCS2, kita masuk ke terminal dan klik OK. Kita lihat lagi di sini untuk secondary-nya router ID-nya 10.2.2.2.
Oke, kita langsung saja masuk ke mode configure terminal dengan mengetikkan enable terlebih dahulu, baru kita ketikkan configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF10, baru kita advertise langsung IP-nya yaitu 172.16.10.4 dengan wildcard-nya yaitu 0.0.0.3 area 10. Enter, baru advertise lagi yaitu network 172.16.10.8 dengan wildcard-nya yaitu 0.k delay 0.0.3 area 10. Oke, salah ya miss, kurang 0 di sini. Oke, kita ketik lagi network dengan IP-nya 192.168.12.0 dengan wildcard-nya 0.0.255 area 10. Router ID 10.2.2.2 ya, pada router ID secondary. Enter, baru kita ketikkan declare IP OSPF process, kita ketikkan perintah yes, baru exit, baru kita setting lagi pada IP versionannya. Sebelumnya kita ketikkan IPv6 unique as routing, baru kita ketikkan IN interface, boleh disingkat S0/0/0 seperti ini, baru kita ketikkan IPv6 OSPF 10 area 10. OSPF area 10 OSPF 10 area 10. Oke, kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/0, kita ketikkan IPv6 OSPF 10 area 10, exit, baru kita ketik lagi interface G0/1 dengan IPv6 OSPF 10 area 10, exit, baru kita ketik lagi IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya yaitu 10.2.2.2 dengan perintah selanjutnya itu kita ketikkan declare IP OSPF process, baru kita ketikkan perintah yes. Setelah itu kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita setting lagi untuk priority IP OSPF priority pada interface G0/1 atau disingkat Oke, enable configure terminal, kita ketik lagi di sini untuk interface G0/1, kita set IP OSPF priority 200, exit. Selanjutnya kita ketik lagi router OSPF 10 dengan settingan passive interface gigabit 0/0,
Selanjutnya kita ketikkan perintah exit, baru kita ketik lagi router OSPF10 auto cost reference bandwidthnya 1000, exit. Selanjutnya kita setting interval pada interface G0/1. Kita ketikkan IP OSPF hello intervalnya 5, kita ketik lagi IP OSPF that intervalnya 20, baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketik lagi interface G0/1, kita setting IPv6 nya OSPF priority 200, baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketik lagi IPv6 router OSPF10, kita ketik lagi passive interface G0/0, baru kita ketikkan perintah exit. Baru kita ketik lagi interface G0/1 dengan settingan IPv6 OSPF hello intervalnya 5 detik dan IPv6 OSPF that intervalnya 20 detik. Exit. Baru kita ketik lagi IPv6 router IPv6 router OSPF10 auto reference bandwidthnya 1000. Oke, kita pindah router, kita ke router polish, kita lakukan langkah yang sama. Kita ke router polish yang terhubung langsung dengan polish 2. Langsung saja kita klik polish 2, kita klik terminal, lalu OK. Selanjutnya kita ketikkan perintah enable configure terminal, baru kita ketik lagi router OSPF10, baru kita tes untuk networknya yaitu 172.16.20 dengan titik 0 ya, ada titik 0 dengan wattnya 0.0.3 area 20. Oke, selanjutnya kita ketik lagi network dengan adanya 192.168.21.0 dengan wattnya 0.0.255 area 20. Baru kita ketik lagi router ID untuk router ID polish yaitu 20.1.1.1. Kita ketik lagi dulu clear IP OSPF proses, yes. Baru kita ketik lagi kita exit, baru kita ketik IPv6 unicast routing, IPv6 unicast routing dengan interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 20, exit. Interface G0/0 untuk IPv6 OSPF10 area 20, exit. Baru kita ketik lagi IPv6 router OSPF10
router ID 20.1.1.1 ya. Ini kita ketik lagi declare IPv6. Oke, delay IPv6 OSPF proses. Yes. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Lalu kita ketik lagi router OSPF 10 dengan passive interface G0/0 exit. Selanjutnya kita ketik lagi IPv6 router OSPF 10 dengan passive interface G0/0 exit. Selanjutnya kita ketik lagi router OSPF 10, kita ketikkan auto cost reference bandwidth 1000 exit, baru kita ketik lagi IPv6 router OSPF 10 auto cost reference bandwidth 1000. Selanjutnya kita pindah ke router Pair yang terhubung dengan PC Pair 1. Kita klik terminal, kita ketikkan perintah yang sama pada settingan sebelumnya. Kita ketikkan perintah enable, kita klik configure terminal. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF 10. Selanjutnya kita ketikkan network dengan IP-nya 172.16.20.4 dengan WPA-nya 0.0.0.3 area 20. Selanjutnya kita ketik network IP-nya 192.168.22.0 WPA-nya 0.0.0.255 area 20 atau 20. Kita ketik lagi router ID-nya yaitu 20.22.22.2. Kita ketik lagi declare IP OSPF proses. Yes. Lalu kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita setting IP version 6 nya. Sebelumnya kita ketikkan IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita setting IPv6 OSPF 10 area 20, baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketikkan lagi interface G0/0, baru kita ketikkan IP OSPF 10 area 20, baru kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya kita ketik lagi IP OSP router, maksudnya OSPF 10 untuk router ID-nya yaitu 20.2.2.2 untuk router Pair. Enter. Selanjutnya kita ketikkan declare IPv6 OSPF proses. Yes, baru exit. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF 10 passive interface G0/0, baru kita ketikkan perintah exit, baru kita ketikkan IPv6 router OSPF 10. Kita ketikkan lagi passive interface gigabit 0/0
exit. Oke, selanjutnya kita ketik lagi router OSPF 10, kita ketik auto cost reference bandwidthnya 1000, baru kita ketik lagi untuk versi IP versionannya. Exit dulu, lalu kita setting lagi IPv6 router OSPF 10, kita ketikkan auto cost reference bandwidthnya 1000. Oke, sudah disetting semua. Untuk router town hall, school, primary, secondary, safety, police and fire sudah dikonfigurasi semua sesuai dengan instruksi. Oke, cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.